Salam jemaat Tuhan, jemaat PO Geraha Prima yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita bersaat teduh untuk mengundang Roh Kudus agar hadir di tengah-tengah ibadah persekutuan kita ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah menuntun lembaran hidup kita di tahun 2020 yang hampir lewat ini. Dengan segala suka dan dukanya, kasih-Nya tak pernah pudar dan kesetiaannya tiada bertara. Karena itu, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan pengharapan iman. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan yang kelima, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, tetap ku milik-Mu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ibadah tutup tahun ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah menyatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan, karena berkat kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kebaktian tutup tahun ini, yang merupakan kesempatan terakhir di tahun ini untuk merayakan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Tak lama lagi kami akan segera meninggalkan tahun ini, namun kami percaya kasih setia-Mu tidak akan meninggalkan kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari tempat yang gelap kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah daripada-Mu sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman sebagai pendahulu khotbah pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang keempat, Yesus menginginkan daku. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat yang 12 sampai dengan yang ke-19. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari jemaat Tuhan kita membacanya secara responsoria. Nanti di ayat terakhir ataupun di ayat yang ke-19 kita membacanya secara bersama-sama. Dengan perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."
Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kita bersama-sama. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa, pengampunan dosa, dan berita anugerah. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, "Di salibmu ku sujud." Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di salibmu ku sujud, miskinmu dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak dan Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindu sentuhanmu. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak dan Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tatkala mulut dan hati kami mengaku, Engkaulah Tuhan pencipta dan pemelihara hidup ini, serempak kami mengaku dosa kami. Ya Tuhan, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami sepanjang tahun ini. Dengan sadar dan sengaja kami berpaling dari hadapan-Mu dan menuruti keinginan hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering menyia-nyiakan berkat dan anugerah-Mu, termasuk waktu, tenaga, dan berbagai karunia rohani yang telah kami terima dari-Mu.
Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami kurang sungguh-sungguh memperlihatkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu maupun terhadap sesama kami. Kami lebih suka mementingkan diri sendiri. Hapuskanlah semua dosa kami ya Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini dan di ambang tahun 2021 ini, kami berjanji membaharui hidup, kasih, kesetiaan, ketaatan, semangat dan ketekunan. Kami bertekad meninggalkan seluruh sifat-sifat, watak dan tabiat kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu, serta mengenakan manusia baru yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Kuatkan dan perbaharuilah kami ya Tuhan. Dengarlah seruan permohonan dan ikrar kami ini, ya Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya Ibu Erpina Duasti Borusi Hombing, kita angkat pujian dari NKB nomor 189 bait yang pertama dan yang kedua, Pegang Tanganku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Jemaat POG Graha Prima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kami menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu yang telah merayakan Natal di akhir tahun kali ini. Tanpa mengurangi hikmat Natal, kami secara pribadi menyampaikan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Hari Natal. Semoga damai Natal melingkupi kehidupan kita, sehingga dengan penuh sukacita memasuki tahun baru yang tidak berapa lama lagi akan kita jalani, akan kita nikmati. Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pegangan hidup sekaligus renungan bagi kita di akhir tahun ini sebelum memasuki tahun baru 2021 ditetapkan dari kitab Raja-Raja yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Kami akan membacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, umat POG Graha Prima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan memberi kesempatan kepada kita seperti kepada Salomo yang tadi kita baca di ayat 5 nats khotbah bagi kita hari ini, meminta kepada Tuhan apa saja yang ingin kita minta, kira-kira saudara akan meminta apa? Saudara
yang beribadah di rumah, atau mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin sudah di kampung halaman, atau mungkin juga masih ada yang bekerja. Jika saat ini Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang engkau inginkan kuberikan kepadamu, saudara akan meminta apa? Saudara-saudara, ada yang mengatakan apa yang Anda minta, itulah Anda. Siapa kita nampak dari apa yang kita minta. Dan seperti yang sudah kita baca, kita mendengar firman Tuhan hari ini, ternyata Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Salomo tidak meminta kehormatan. Tetapi Salomo minta hikmat. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Salomo meminta hikmat? Seperti legenda Cina, konon seorang suhu ingin mengucap terima kasih kepada seorang bapak yang pernah membantu dia. Lalu sang suhu berkata kepada sang bapak yang telah membantu dia, "Pak, saya memiliki satu buah sumpit ajaib, di mana ketika saya menyentuhkan sumpit ini akan berubah menjadi emas. Bapak minta kepada atau kemanakah sumpit ini akan saya sentuhkan? Dan ketika itu berubah menjadi emas, itu akan menjadi milik Bapak seutuhnya." Saudara-saudara, tahu apa yang terjadi? Sang bapak terdiam sejenak. Lalu sang suhu kembali bertanya, "Pak, jangan takut, mintalah apa saja yang Bapak minta. Kemana saja Bapak inginkan sumpit ini saya sentuhkan, saya akan memberikan itu kepada Bapak." Lalu sang bapak kembali bertanya, "Sungguh-sungguhkah saudara menginginkan jawaban dari saya?" "Iya, silakan," kata sang suhu. Lalu apa yang diminta sang bapak? Kemanakah sang bapak meminta sang suhu menyentuh sumpit tersebut? Ternyata sang bapak tidak meminta supaya sumpit tersebut disentuhkan ke barang apapun, kemanapun. Tetapi sang bapak meminta sumpitnya, katanya, "Nak, tidak usah kau sentuhkan kemana saja sumpitmu itu, tetapi berikanlah sumpit itu kepadaku." Si bapak itu meminta mesinnya, bukan hasilnya. Demikianlah saudara-saudara umat Tuhan, Salomo di dalam khotbah kita hari ini, yang terpenting bagi dia adalah hikmat. Karena hikmat itulah sumbernya. Hikmat itulah baginya segalanya. Hikmat itulah permulaannya. Hikmat itulah awalnya. Dan itulah yang terutama dan yang terpenting bagi kita. Karena apa? Karena bila kita memiliki hikmat, jika kita sudah memiliki hikmat, maka yang lain akan datang dengan sesungguhnya. Marilah kita lihat hasil dari permintaan si Salomo. Si Salomo lah orang yang paling bijaksana di seluruh dunia pada zamannya. Itu jelas daripada firman Tuhan kepadanya. Tidak akan ada seorang pun yang akan seperti engkau seumur hidupmu, kata Tuhan kepada Salomo. Berita tentang itu tersebar ke seluruh dunia. Terlebih karena pengadilan yang dibuatnya kepada dua orang perempuan yang berebutan tentang anak. Ada yang mengatakan, ini anakku, yang mati itulah anakmu.
Ada yang mengatakan, oh tidak, itu anakku, anakmu lah yang mati itu, dan yang selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang paling penting untuk kita? Mintalah dari Allah bagi kita. Di akhir tahun ini, sebelum kita memasuki tahun 2021, nanti mungkin di rumah kita masing-masing, kita akan berkumpul dengan sanak saudara kita, mengadakan acara perpisahan akhir tahun yang baru dengan yang lama. Biasanya kita berkumpul mengadakan acara syukuran sekaligus acara maaf-maafan. Di dalam acara syukuran dan maaf-maafan itu tentu ada permintaan dari oknum-oknum tertentu di dalam acara itu. Misalnya bapak atau sebagai orang tua atau ibu meminta kepada istrinya, "Ma, jangan lagi seperti itu ya tahun 2021. Nah, berubahlah ya 2021." Dan mungkin anak juga seperti itu kepada orang tuanya dan yang lain-lainnya. Apa yang saudara minta terkhusus di dalam doa akhir tahun saudara kepada Tuhan? Firman ini mengingatkan kita, marilah seperti Salomo, meminta yang terpenting, meminta yang terprioritas di dalam kehidupan kita, yaitu sumbernya, yaitu hikmatnya. Sekarang apa itu hikmat? Banyak firman Tuhan yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Itu boleh kita baca di dalam Amsal 1 ayat 9. Di dalam Amsal 9 ayat 10 juga perkataan yang sama diulangi. Kitab Mazmur, Ayub dan kitab-kitab yang lainnya. Dan bila kita membaca di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu menjadi daging. Siapakah firman itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dan di 1 Korintus 1 ayat 30b dikatakan Yesuslah hikmat bagi kita dari Tuhan. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27 dijelaskan, orang yang berhikmat adalah orang yang dalam segala hidupnya selalu berdasar pada firman Tuhan dan selalu ingin melakukan firman Tuhan. Apakah yang ingin dia lakukan? Keputusan apakah yang hendak dia ambil? Rencana yang dia rencanakan, bisnis yang dia jalankan, tugas atau jabatan yang dia lakukan, apapun sasaran yang ingin dia tuju, seluruhnya adalah untuk melakukan firman Tuhan dalam rangka takut akan Tuhan, dalam rangka menghormati Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berapa lama lagi, bahkan hanya dalam hitungan jam, kita akan melangkahkan kaki kita, meninggalkan tahun 2020, memasuki tahun 2021. Seperti topik minggu kita, topik akhir tahun dalam ibadah kita hari ini dikatakan kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Mungkin di tahun-tahun 2020, kita banyak mengalami persoalan kehidupan. Kita jatuh ke dalam dilema, kita jatuh ke dalam penderitaan, kita jatuh ke dalam sikap yang salah di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin perjalanan kehidupan kita penuh dengan kemelut sampai kita tidak tahu mengambil keputusan yang terbaik untuk kita jalani. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita telah meminta yang sesungguhnya dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu sendiri adalah hikmat, Tuhan itu sendiri adalah terang. Seperti pembacaan Alkitab tadi di dalam Yohanes 8 ayat 12, bahwa terang itu adalah Tuhan sendiri. Menjalani kehidupan 2021, biarlah Tuhan yang menjadi terang hidup kita. Jangan pernah inginkan yang lain-lain, jangan pernah utamakan yang lain-lain, jangan pernah merindukan hal lebih
daripada merindukan Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan itu adalah hikmat, Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah sang pemilik kehidupan kita. Maka jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita akan mengalir dengan sendirinya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Maka carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya kehormatan, bukan hanya kekayaan, bukan hanya umur yang panjang, bukan hanya popularitas, bukan hanya jabatan, tetapi semuanya Tuhan akan memberikan kepadamu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mantap langkahkan kakimu memasuki tahun 2021. Jalani kehidupan di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Dengan mantap tinggalkan tahun 2020 dan penuh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan kehidupanmu, menyediakan segala sesuatunya yang engkau perlukan di tahun 2021. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas, jangan mendua hati. Pujilah Tuhan, yakinlah di dalam Tuhan, maka berkat sedang menantimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami ke akhir tahun 2020 ini. Dan tidak lama lagi kami akan memasuki tahun yang baru 2021. Jika Tuhan berkenan atas kehidupan kami yang baru di 2021. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami, meyakinkan kami untuk melangkah memasuki tahun 2021, bahwa terang telah tersedia di hadapan kami, di mana Tuhan itu sendiri yang menjadi terang dalam jalan kehidupan kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu ajar kami, tuntun kami untuk melakukan dan menghidupi sepenuhnya firman-Mu yang telah bersabda hari ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun kita baca nats persembahan hari ini yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia akan memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan.
Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh ajaib Engkau Tuhan yang menghantarkan kehidupan kami sampai akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya kepadamu segala hormat, puji-pujian, kemuliaan yang agung dan yang kudus dari umat-Mu yang tidak sempurna ini. Karena Engkaulah Tuhan yang telah memelihara, menghantarkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 dan akan memasuki 2020 dan akan memasuki 2021. Tuhan Allah kami yang berkuasa kekal selamanya. Pada saat ini Tuhan, kami tidak lupa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu, di mana selama tahun 2020 kami menyadari sungguh banyak kelalaian, sungguh banyak kekurangan yang kami lakukan di hadapan-Mu, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang melukai hati-Mu. Tetapi kasih setia-Mu selalu menyertai dan memelihara serta memberkati kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami selama kehidupan 2021. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa bersama kami di tahun-tahun selanjutnya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Jika kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, maka segala apapun yang kami rindukan boleh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu akan kami nikmati menghantar kami kepada kemenangan, sehingga kami selalu menang bersama dengan Tuhan, melawan segala kuasa dosa, melawan segala hawa nafsu dunia, dan kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit dimanapun berada. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dengan memberkati setiap obat yang mereka pakai. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhanlah yang menghibur. Jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman, dan mungkin sudah di kampung halaman, atau mungkin dalam perjalanan pekerjaan, atau dimanapun berada saat ini Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, serta berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah dengan sayap kasih Tuhan menaungi, melingkupi, memberkati kehidupan mereka, sehingga tidak mengalami kekurangan apapun dalam kehidupan mereka. Dengan sehat, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, boleh mereka menikmati, menjalani kehidupan, melangkahkan kaki memasuki tahun 2021. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, tapi kami percaya tanpa penyertaan Tuhan kami tidak sanggup melakukan apapun. Karena itu Tuhan berkati kami, khususnya para majelis jemaat-Mu POG Graha Prima hari ini Tuhan, dimanapun berada, yakinkan mereka juga Tuhan bahwa Engkau akan semakin menambahkan hikmat dan berkat-Mu untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, melakukan dan menjalankan tugas pelayanan dimanapun Tuhan memanggil dan menugaskan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pada saat ini kami memohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami yang kami perbuat selama tahun 2020, supaya kami berkenan Tuhan memasuki kehidupan di tahun 2021 dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami, dengarkan doa kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami dari yang melayani ibadah akhir tahun kali ini menyampaikan salam buat Bapak Ibu yang beribadah di rumah dan dimanapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin.